kelompok kami akan menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada awal kemerdekaan, pada masa Orde Baru, dan pada zaman reformasi. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia setelah merdeka terbagi menjadi 2 dekade. Pada dekade pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1960, bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi walaupun masih dalam tingkat pasif dan penuh ketergantungan pada pihak luar negeri. Hasil dari pengenalan ilmu pengetahuan teknologi dan pertama kali yaitu pembangunan pabrik semen di Gresik, pabrik kertas di Blabak atau Magelang, pabrik gelas dan kosmetik di Surabaya di pertengahan dekade tahun 1950-an. Pada dekade yang kedua, yaitu pada tahun 1976, dengan mendirikan pabrik pesawat terbang di Bandung yang diberi nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau PTN yang menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Teknologi dari pabrik pesawat ini mengacu pada teknologi di Jerman. Ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sisi lain menimbulkan dampak negatif. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu, masyarakat diperkenalkan oleh persenjataan modern yang baik yang ringan maupun yang berat. Teknologi lain yang diperhatikan dan digunakan oleh Belanda berupa kendaraan tempur dan alat-alat transportasi lainnya. Teknologi tersebut berasal dari negara-negara Eropa. Kemudian, pemerintah kolonial di Belanda menanamkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan di sekolah-sekolah maupun dengan cara penggunaan secara langsung kepada masyarakat di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat di Indonesia membawa dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai melakukan pergerakan untuk mengembangkan kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia juga membawa dampak bagi semangat juang bangsa Indonesia. Mereka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk mencari informasi-informasi terkini mengenai keadaan dunia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia benar-benar terbantu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek di Indonesia masih tertinggal sangat jauh dengan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat perkembangan iptek di Indonesia, yaitu yang pertama, keterbatasan orang Indonesia mendapatkan pendidikan yang tinggi. Yang kedua, kurangnya keinginan pemerintah untuk maupun perusahaan swasta yang ada di Indonesia untuk melakukan ahli teknologi. Yang ketiga, tidak adanya minat orang Indonesia untuk mencoba hal yang baru. Yang keempat, tidak ditemukan sebuah inovasi berarti di bidang teknologi di dalam masyarakat Indonesia. Yang kelima, tetapi dengan seiring berkembangnya waktu, Indonesia dari masa ke masa, dari tahun ke tahun bisa mengikuti perkembangan iptek dengan cepat dan pesat. Sudah banyak penemuan dan hasilnya iptek dari Indonesia. Masa kolonialisme dan imperialisme. Revolusi industri lahir dengan latar belakang ilmu pengetahuan yang pekat. Ketika Indonesia dijajah oleh Inggris, maka hal itu pun sangat berpengaruh. Raffles yang dalam kesempatan tersebut menjadi gubernur jenderal yang sangat perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan alam. Maka salah satu bunga bangkai yang ditemukan di Bengkulu dinamai dengan bunga Rafflesia arnoldi. Bahkan kebun raya Bogor juga merupakan itikat dari istri Raffles. Dalam hal ilmu perbintangan, di Bandung didirikan pula tempat observasi yang didirikan Van der Bos. Seiring dengan munculnya hubungan Hindia-Belanda dengan Inggris, maka sedikit demi sedikit masyarakat Indonesia dikenalkan juga dengan kemajuan teknologi tersebut. Penjajahan Indonesia yang sempat kembali ke tangan Belanda menghentikan kemajuan tersebut. Namun, dalam perkembangan kontemporer, pengaruh revolusi industri sangat terlihat dan terasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang.
Pada masa pendudukan Jepang dalam bidang informasi, pasukan Jepang sepenuhnya mengendalikan media komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, sandiwara, dan sebagainya. Sementara itu, dalam masa pembangunan, peran media massa sangat penting. Penyelenggaraan radio ditangani oleh Hosokan Rikyoku. Perkembangan radio merosot karena semua radio siaran diarah untuk kepentingan militer Jepang. Pada awal kemerdekaan, radio berperan menyebarkan berita proklamasi. Pada masa ini juga dilakukan pembangunan jalur kereta api dilakukan antara Bayah sampai Cikara, Banten sepanjang 83 km. Kemudian dilakukan pembangunan jalur Muaro, Pekanbaru sepanjang 22 km. Lalu pembangunan jalur kereta api yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang ini mengerahkan tenaga rumosa atau pekerja paksa dan banyak menelan korban. Setelah Indonesia merdeka tahun 17 Agustus 1945, karyawan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api AMK mengambil alih perusahaan perkereta apian dan pihak Jepang. Peristiwa bersejarah ini terjadi tanggal 28 September 1945 dan kemudian diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Sedangkan dalam bidang pertanian diperkenalkan sistem baru bagi pertanian, yaitu line system. Sistem ini akan memberikan pengaturan bercocok tanam yang efisien sehingga akan meningkatkan produksi pangan. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Yang ketiga, masa proklamasi sampai reformasi. Pada awal kemerdekaan, perkembangan iptek yang paling terlihat adalah di bidang informasi. Contohnya radio. Radio berperan menyebarkan berita proklamasi. Pada tanggal 11 September 1945, diadakan rapat di Jakarta yang dipimpin oleh Abdurrahman Saleh dan dihadirkan oleh 16 pemimpin dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Pada masa Orde Baru, Indonesia membangun sistem komunikasi satelit domestik SKSD Palapa. SKSD Palapa adalah sistem satelit komunikasi yang dikendalikan oleh sistem satelit komunikasi pengendali bumi yang dibuat oleh HAC atau Hages Aircraft Company. Perumtel Indonesia. Nama Palapa diambil dari Sumpah Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara. SKSD Palapa dibangun pada tahun 1974 sampai 1976 dengan peluncuran generasi 1A1. Sampai tahun 1996 sudah generasi ketiga dengan kode CZ. Yang jarak jangkauannya Irian sampai Vladivostok, Rusia, dari Australia sampai Selandia Baru. Juga dipakai oleh negara-negara tetangga, Australia, Papua New Guinea, Maca, Selandia Baru, dan Vietnam. Pada masa Orde Baru pula, Indonesia televisi mulai menyebar luas. TVRI lahir berdasarkan SK Merpen tahun 1961 untuk menayangkan semua kegiatan kejuaraan Asia Games keempat di Jakarta. Proyek ini ditandatangani oleh perusahaan elektronika Jepang Nippon Electric Company atau NEC. TVRI berhasil mengudara pada acara liputan 17 Agustus 1962 di Istana Negara. Tanggal 24 Agustus 1962, TVRI diresmikan oleh Presiden Soekarno. Internet mulai booming pada masa reformasi. Internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh dari penemuan iptek di Indonesia antara lain itu, yang pertama, sistem telekomunikasi 4G berbasis OFDM pada tahun 2010. Seorang ilmuwan dari ITB, Korul Anwar, bersama dengan temannya telah menciptakan sistem telekomunikasi 4G dengan basis OFDM. Penemuan itu masuk ke dalam penemuan teknologi orang Indonesia. Yang kedua, pondasi cakar ayam. Pondasi cakar ayam digunakan untuk menunjang bangunan agar tetap kuat dan kokoh. Pondasi cakar ayam ini ditemukan oleh Profesor Sirzatmo saat beliau masih menjabat di PLN pada tahun 1961. Pondasi yang diciptakan oleh beliau dapat mengurangi tekanan di permukaan tanah sampai dengan 75% dibandingkan pondasi biasa.
Kemudian teknologi fondasi ini digunakan dalam membangun Bandara Juanda Surabaya. Landasan tersebut kuat dengan mampu menahan beban sampai dengan 2000 ton. Teknologi yang sudah dipatenkan ini kemudian digunakan oleh negara maju seperti Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Dampak dari perkembangan iptek di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan iptek di Indonesia membawa dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya adalah A. Dampak positif. Yang pertama, terbukanya peluang besar kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Yang kedua, memberikan berbagai kemudahan. Yang ketiga, mempermudahkan meluasnya berbagai informasi. Yang keempat, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Yang ke-B, dampak negatif. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir. Yang kedua, terjadinya perubahan nilai norma kehidupan yang seringkali kontradikasi dengan normal dan nilai kehidupan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, hilangnya budaya tradisional. Yang keempat, banyak menimbulkan kerusuhan. Selain menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, perkembangan iptek di Indonesia pun dapat mendapatkan dampak dalam berbagai masyarakat Indonesia dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Di antaranya adalah dampak dalam A. Penyediaan pangan. Perkembangan iptek dalam bidang pengetahuan dimungkinkan karena adanya pendidikan, penilaian, dan pengembangan di bidang pertanian, terutama dalam peningkatan produktivitas melalui penerapan varietas unggul, permukiman, pemberantasan hama dan penyakit, pola tanaman dan penggairan. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut berdampak fatal. Misalnya saja penggunaan pestisida dalam pemberantasan hama ternyata dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh manusia. B. Penyediaan sandang. Pada awalnya bahan sandang dihasilkan dari serta alam seperti kapas, sutra, wool, dan lain-lain. Perkembangan teknologi material polimer menghasilkan berbagi serta sintesis sebagai bahan sandang seperti rayon, polyester, nilon, dakon, teton, dan sebagainya. Kulit sintetik juga dapat dibuat dari polimer, treoplastik sebagai bahan sepatu, tas, dan lain-lain. Teknologi pewarna juga berkembang seperti penggunaan zat ozon dan sebagainya. C. Penyediaan papan. Teknologi papan bersangkutan paut dengan penyediaan lahan dan bidang perencanaan seperti city planning, kota street, kawasan permukiman, dan sebagainya yang berkaitan dengan perkembangan penduduk. Yang berikut, awalnya bahan pokok untuk papan adalah kayu. Selanjutnya dikembangkan teknologi material untuk mengatasi kekurangan kayu. Untuk mengatasi kekurangan akan lahan, dikembangkan teknologi gedung bertingkat, pembentukan pulau baru, bahkan tidak menutup kemungkinan permukiman ruang angkasa. Yang kedua, peningkatan kesehatan. Yang pertama, perkembangan ilmu kedokteran seperti ilmu bedah dan lain-lain. Penemuan alat-alat kedokteran seperti stetoskop, USG, dan lain-lain. Yang berikut, penemuan obat-obatan seperti antibiotik, vaksin, dan lain-lain. Yang berikut, penemuan radioaktif untuk mendeteksi penyediaan secara tepat seperti tumor dan lain-lain. Yang berikut, penelitian tentang kuman-kuman penyakit dan lain-lain. Yang ke-E, penyediaan energi. Yang pertama, kebutuhan akan energi. Yang kedua, sumber-sumber energi. Yang ketiga, sumber energi konvensional tak dapat diperbarui. Yang berikut, sumber energi pengganti yang tidak habis. Yang berikut, konversi energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain.